Penyakit ain ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan. Makanya pandangan itu begitu bahaya. Ada dua penyebab pandangan yang akan membuat orang yang dipandang itu sakit atau mengalami hal-hal yang aneh. Yang satu adalah pandangan minal hasib, ketika dipandang oleh orang yang hasud, atau pandangan dari seseorang yang terlalu berlebihan mengagumi seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim 'ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa li jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wash syuhada was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifil mukhlisin wa nakhuzan ila al-imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa nakhuzan ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa bil akhas Kiai dan Abdul Mujib Kiai Abbas Kiai Khazin Khairuddin wa li jami'i man 'allamani hadzal kitab wa li jami'i asatidina wa li jami'i abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddadina ya jazid ya Isa wa abaji mawaddi bi syamsuri dengan al-fadil bika ja'amru bika ja'ali bika muzakki bika salihan bika muzakki. Allahumma anfa'na bi ulumihim wa barakatihim wa asrarihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat keistiqomahan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk menghadiri majelis yang sangat mulia. Walaupun setiap sore hujan, setiap jam 3:30, jam 3 hujan, sampai ba'da sholat asar, bahkan sampai sekarang hujan, tapi alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah, tidak pernah libur untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita niki semuanya menjadi orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelak di yaumil qiyamah kita juga menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala
yang akan berkumpul dengan orang-orang pilihannya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita menjadi umat-umatnya yang selalu mencintai dan dicintai beliau, merindukan dan dirindukan beliau, sehingga kelak kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, berjumpa bisa melihat keindahan wajah beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sekali lagi kita masih dalam pembahasan kajian kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi. Dari judulnya ya memang membahas tentang masalah zikir, masalah doa, masalah amalan-amalan, bacaan-bacaan yang kita baca, baik itu pagi, petang, atau dalam momentum-momentum tertentu, atau ketika sedang sakit-sakit tertentu. Jadi di sini banyak dikupas, makanya rugi kita kalau kita tidak istiqomah ikut pengajian ini, rugi. Alhamdulillah, tema kita kali ini adalah babu ma yu'awwadhu bihisbiyanu wa ghairuhum. Bab menjelaskan tentang bacaan yu'awwadhu sibyanu wa ghairuhum, bacaan untuk memberikan perlindungan, minta perlindungan kepada Allah untuk as-sibyan. As-sibyan ini anak-anak, as-sibyan anak-anak. Wa ghairuhum bukan hanya as-sibyan, ya orang dewasa juga. Jadi bacaan kan kadang ini tiba-tiba kita punya anak nangis semalaman nih, padahal dibilang lapar, tidak lapar, tetap minum ASI, tapi kita tidak ngerti kenapa nih. Jatuh juga tidak jatuh. Kadang kan sering kejadian seperti ini, khususnya ibu-ibu yang hadir ini lebih paham. Tiba-tiba tidak jelas apa maunya. Atau kadang ada anak kok sulit sekali makannya nih. Atau makan kok kelihatannya tidak sehat terus, padahal makan. Nanti ya ada anak yang masih kecil, umur 1 tahun lebih sedikit, dan juga sama mengalami hal seperti itu. Alhamdulillah 2 hari ini diamalkan amalan niki. Ini mau lebih aktif, lebih sehat lagi. Jadi ini yang akan kita bahas. Hadis 390 tercatat di kitab tiang ini, di 390. Rawaina fi sahihil Bukhari. Kami meriwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Artinya hadis ini hadis sahih. Hadis ini adalah hadis sahih. Rahimahullah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diceritakan dari sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyidina Abbas ini adalah paman dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Abdullah bin Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membaca ta'awud sebagai minta perlindungan kepada Allah untuk 2 cucunya, yaitu
Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Hasan niki kakaknya, Husain niki adalah adiknya. Apa kata Rasul? Doa yang dibaca oleh Rasul, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Itu doa yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendek, tapi karena tidak pernah mengamalkan jadi sulit. Kira-kira pernah tidak ngamalin ini untuk anaknya? Belum pernah. Belum pernah. U'idzukuma, karena anaknya dua. Kalau satu, u'idzuka. Jadi kalau untuk cucunya satu, u'idzuka. Kalau cucunya perempuan. Tapi kalau cucunya ini, kalau cucunya laki-laki ini u'idzuka. Tapi kalau cucunya perempuan, u'idzuki. Jadi kapnya berharokat kas. Kalau dua cucunya, kok punya cucu kembar misalnya, atau punya anak dua sama-sama melahirkan anaknya, cucunya dua, maka u'idzukuma. Itu cuma perbedaan saja, nanti dicatat perubahannya. Kalau laki-laki u'idzuka, kalau perempuan u'idzuki, kalau berdua u'idzukuma. Jadi kata beliau ketika berta'awud untuk Sayyidina Hasan dan Husain cucunya, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainil lamah. U'idzukuma, aku minta perlindungan untuk kalian berdua, untuk Hasan dan Husain. Bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalimat-kalimat Allah yang sempurna dalam tafsir yang sebelumnya, tafsir menafsiri hadis, mensyarai hadis yang seperti niki, yang sejenis niki, itu adalah kalimat-kalimat thayyibah atau bacaan-bacaan Al-Quran, atau kalimat-kalimat zikir, atau asmaul husna. Jadi terserah. Jadi aku memintakan perlindungan untuk kalian semua dengan perantara kalimat-kalimat Allah yang sempurna, agar terlindungi min kulli syaitanin, dari setiap syaitan, wahamatin, dan binatang-binatang melata, ular, termasuk serangga, termasuk apa yang berbisa sudah, hewan-hewan yang berbisa. Wa min kulli ainil lamah, dan dari setiap pandangan mata yang mencela. Jadi min kulli ainil lamah, dari setiap pandangan mata yang mencela, atau penyakit ain yang menyebabkan datangnya musibah atau penyakit. Ada penyakit ain yang mana ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah, penyakit ain ini adalah penyakit yang disebabkan atau timbul dari pandangan manusia. Pernah dengar penyakit ain? Memang judulnya bukan bab penyakit ain, tapi doanya niki mengarah kepada penyakit ain.
Penyakit ain ini adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan. Makanya pandangan ini begitu bahaya. Pandangan ini begitu membahayakan. Penyakit ini tidak bisa dinalar oleh medis. Tapi kita mengimani karena apa? Karena agama Islam mengajarkan ini dan meyakini ini. Ada dua penyebab pandangan yang akan membuat orang yang dipandang itu menjadi terkena musibah atau sakit atau mengalami hal-hal yang aneh. Yang satu adalah pandangan minal hasib. Ketika dipandang oleh orang yang hasud. Misalnya ada orang kok hasud, iri, dengki. Hasud sering tiang bahas, ciri-cirinya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kadang orang ini kalau misalnya ada orang lain mendapatkan nikmat, kemudian orang ini memiliki penyakit hasud tadi nih. Ketika ketemu dengan orang yang mendapat nikmat, maka dia gitu. Entah kita yang dipandang menyadari atau tidak menyadari. Ternyata apa? Aura pandangannya itu adalah aura negatif yang bisa menyebabkan orang yang dipandang ini jatuh sakit atau mendapatkan musibah yang lainnya. Bahaya. Pandangan orang yang hasud ini bahaya. Faham bu ya? Atau pandangan dari seseorang yang terlalu berlebihan mengagumi seseorang. Kagum kepada seseorang tapi melewati batas kenormalan, kewajaran. Suka ngeliatin diam-diam dengan penuh kagum yang berlebihan. Ini juga bisa berdampak bahaya kepada orang yang dipandang, orang yang dikagumi. Jadi bukan karena pandangan benci. Begitu juga al-ain disebabkan oleh pandangan yang timbul dari rasa kagum yang berlebihan. Cuma ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah, jangan sampai nanti ketika sakit misalnya, wah jangan-jangan ada yang hasud sama saya. Sakit sedikit, wah ini hasud sama saya. Anaknya nangis, aduh ada hasud yang ini. Ada orang yang hasud, wah ada orang yang benci, ada orang, semuanya dilarikan ke ain. Tidak. Jadi jangan sampai semuanya ini dianggap penyakit ain. Tapi biasanya ciri-ciri penyakit ain ini diobati secara medis, ini sulit sembuhnya. Sulit sembuhnya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini. Karena apa? Karena doanya ini dengan cara bertawud. Salah satu doanya dengan cara bertawud. Atau membaca zikir-zikir yang mana saja. Salah satunya membaca salah satunya membaca ayat kursi. Setiap pagi, setiap sore baca ayat kursi. Termasuk ibunda-ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangga terhadap diri sendiri bisa menyebabkan kita terkena penyakit ain. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang membuat kita ini bangga dengan diri kita sendiri, maka jangan lupa diikuti dengan menyebut atau mengucapkan tabarakallah atau tabarakallahu wa masya Allah. Tabarakallahu masya Allah bila hawla wa la quwwata illa billah. Tabarakallahu masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Terserah. Itu kalau pandangan kagum itu timbul dari diri sendiri.
Tapi kalau dari orang lain tadi ini, maka baca tadi ini. Salah satunya adalah membaca ayat kursi, kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin wahama wa min kulli ainin lamma. Atau membaca zikir-zikir yang lain, banyak membaca Al-Quran. Kalau kita ingin selamat dari penyakit ain yang ditimbulkan oleh pandangan orang lain, entah itu pandangan hasud dari orang lain atau pandangan kagum yang berlebihan dari orang lain, maka cara untuk mengatasinya, kita ini harus punya hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus punya hubungan erat dengan Allah, banyak-banyak zikir kepada Allah, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak beribadah, sering-sering puasa, sering-sering salat. Insya Allah kita akan terhindar dari penyakit yang namanya penyakit ain. Jadi jangan terlalu meremehkan, tapi jangan terlalu takut. Kita harus tengah-tengah. Membenci seseorang jangan terlalu benci, kalau bisa tidak usah benci. Menyukai seseorang itu juga jangan terlalu berlebihan. Apa-apa yang kelewat batas, semuanya tidak akan baik. Biasa-biasa saja. Atau baca doa misalnya, Allahumma dzas sultanil azim dzal mannil qadim dzal wajhil karim waliyal kalimatit tammah wad da'watil mustajabat afina min anfuzil jinni wa a'yunil insi. Minta kepada Allah agar terselamatkan dari jin, agar terselamatkan dari penyakit ain yang ditimbulkan oleh pandangan manusia itu tadi. Kemudian kelanjutan tadi, wa yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abakuma, sesungguhnya bapak kalian berdua, kana yu'awwidhu biha, yaitu dulu berta'awud biha dengan doa tadi ini. U'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamma. Berta'awud Ismailah untuk Nabi Ismail wa Ishaq dan Nabi Ishaq sallallahu alaihim ajma'in wasallam. Nabi Ibrahim, kalau dalam hadis itu bapak kita, bapak kalian, itu berarti Nabi Ibrahim. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga berdoa seperti itu untuk putranya Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihimassalam. Jamak berdoa, u'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamma. Hafal Bu. Coba misalnya untuk anak satu atau cucu satu, ikutin tiang ya. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamma. Hafal? Belum. Monggo lagi. Cucunya dua. U'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Lagi, anaknya perempuan
u'idzuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Hafal ndak ngurus ya. Terserah sudah, mau hafal ya, ndak hafal ya sudah. Nanti tolong di share di grup nggih, grup kajian atau grup apa doanya nggih, biar semuanya bisa mengamalkan. Nanti di share. Qala al ulama'u, penjelasan hadis tadi ini kan ada kalimat hama, ada kalimat lama. Nah, ini kira-kira apa maksudnya? Qala al ulama, kata para ulama, al-hamatu bi tasydidil mim, dengan tasydid mimnya, al-hamma. Wa hiya kullu dhati summin yuqtilu. Jadi setiap sesuatu yang beracun atau berbisa yang bisa menyebabkan bisa menyebabkan meninggal dunia. Jadi pokoknya setiap hewan yang berbisa. Contohnya kal hayatih, seperti ular, kalajengking, terus ya jenis-jenis serangga juga masuk. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Jamaknya adalah al-hawamu. Kadang al-hawamu ini dimaknai alama yadibu minal hayawan, hewan melata. Jadi pokoknya hewan-hewan melata meskipun tidak berbisa. Kadang dimaknai seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini ini adalah untuk hewan-hewan yang melata, hewan-hewan yang berbisa. Hewan-hewan melata yang berbisa, atau tidak pakai melata, yang penting berbisa. Ya kalajengking semuanya. Dia termasuk kutu, masuk. Wa minhu haditsu Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Salah satunya adalah untuk menguat makna daripada lafat hawam tadi, al-hawamu, jamak daripada hamah. Bentuk jamak daripada hamah tadi ini adalah hadis Ka'ab bin Ujrah. Ayu'dika hawamu ra'sik, apakah hewan melata di kepalamu itu mengganggu, menyakiti? Maksudnya al-qamal, jadi kutu. Nah, ya. Jadi kutu ini kan bukan tidak berbisa, tidak menyebabkan meninggal, juga tidak berbisa, tapi tidak enak. Nah, ini juga masuk hama. Ya mungkin baca doa ini, insya Allah baca doa ini kutunya juga hilang. Bagi ibu-ibu yang kutuan, baca doa ini biar kutunya hilang. Wa amma ainul lama, adapun ainul lama, penyakit ain al-lamah tadi ini bitasydidil mim, al-lama wa ya allati tusibu ma nadarat ilaihi bisu'in. Itu sesuatu yang penyakit yang berdampak kepada seseorang sebab pandangan keburukan. Jadi pandangan dari orang hasud tadi. Tapi dalam banyak keterangan di dalam kitab-kitab yang lain, ini bukan hanya pandangan kebencian dari orang, pandangan kebencian dari orang yang hasud, tapi juga pandangan kekaguman yang berlebihan. Pandangan kagum yang berlebihan ini juga bisa menyebabkan penyakit ain itu tadi. Jadi
sekali lagi, misalnya terjadi hal-hal yang aneh, ya, yang tidak wajar, tidak normal, sudah berobat, awalnya berobat ikhtiar ke dokter, ke bidan untuk cucu kita, untuk anak kita, lah kok tetap rewel, nangis, tidak jelas. Coba doa ini, siapa tahu itu bagian daripada penyakit ain, ya. Atau misalnya untuk menyembuhkan penyakit ain ini ada lagi caranya. Andai kata urifal ain, kita tahu siapa orang yang memandang dengan penuh hasud. Oh, si A misalnya, si A. Contoh di sini misalnya, di sini Bu Supi misalnya, oh mandang benci misalnya, hasud misalnya. Misalnya ini contoh saja. Ketahuan, tahu, ya, tahu. Maka apa? Cara Rasul ini, orang tersebut diperintahkan untuk mencuci mukanya, cuci tangannya, ya berwuduk lah. Diperintahkan untuk berwuduk, ya, atau bahkan mandi mungkin. Lah nanti sisa-sisa airnya itu diusapkan, dibuat cuci mukanya, diusapkan ke bagian-bagian yang sakit, ke ubun-ubunnya dan lain sebagainya, kepada orang yang dipandang tadi niki, yang sakit tadi ini. Bari abi idznillah. Maka insya Allah akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau diketahui. Tapi jangan nuduh. Nanti anak kita, cucu kita, atau bahkan kita yang sakit, kita datang ke tetangga, ayo wudhu sudah, wudhu kamu, wudhu. Kenapa? Memang kamu ini gara-garanya. Cucu saya sakit nangis ini, ayo wudhu. Kamu kan sering mandangin cemburu sama cucu saya ganteng, cucu sudah jelek katanya. Ya, nggak boleh seperti itu namanya nuduh. Namanya nuduh. Nggak perlu seperti itu. Tapi andai kata ketahuan dan dia juga mengaku misalnya, maka pakai cara tadi ini lebih mudah. Itu kalau ketahuan, tapi kan sulit, Bu, ya. Kita nggak boleh menuduh. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita selamat dari pandangan kebencian orang lain, ya, sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada diri kita. Bahkan bukan hanya sakit dalam artian tiba-tiba sakit, kadang tidak seperti itu, kadang kecelakaan, dapat rintangan di jalan, di mana. Ini bisa sebab penyebabnya adalah tadi ini, pandangan tadi ini. Tapi jangan semua dikaitkan. Sekali lagi, jangan semua dikaitkan. Sakit ginjal misal, oh ini ini, ya ke dokter nih loh. Cuma biasanya ciri-cirinya berobat secara medis sulit sembuhnya. Jadi banyak, ya. Tapi kalau tiang sebutkan nanti malah jadi fitnah nanti. Kalau tiang sebutkan semuanya, ciri-ciri ini, nanti ibu-ibu akan begini. Oh, itu saya. Semua penyakit nanti akhirnya jadi kita punya prasangka jelek kepada orang lain gitu. Jadi banyak nih. Sebenarnya ciri-cirinya nih. Itu yang sebutkan yang untuk anak-anak tadi nih, karena memang lumrah anak-anak tiba-tiba nangis, tiba-tiba nangis, tiba-tiba tidak jelas, tiba-tiba tidak mau makan, tiba-tiba ini. Maka kemungkinan bisa jadi itu adalah karena penyakit ain itu tadi. Jadi mudah-mudahan kita semua terselamatkan dari penyakit ain ini, ya. Dan kita sekali lagi, ya, jangan terlalu semuanya dikaitkan dengan penyakit ain. Jangan terlalu meremehkan, tapi jangan terlalu menganggap semuanya itu berasal dari penyakit ain, pandangan manusia itu tadi. Okay? Mudah-mudahan barokah manfaat. Kita lanjutkan sesi tanya jawab, okay? Tentang masalah yang kita bahas pada sore hari ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.